Kita itu kalau ditawarkan hal-hal yang gaib kayak surga, kayak pahala gitu, sing ora temoto gitu, itu malah ra seneng gitu. Malah ketoke ora gelem gitu. Tapi nek cash langsung gitu tuh mangkat kan gitu. Jadi Pak, untuk siangnya ini berarti harus kita itu setiap kali melakukan program ya harus by data. Jadi tadi datanya anak muda itu selalu di grab. Kenapa toh kok nggak ada? Kenapa toh kok nggak datang? Ya, cara ngegrabnya gimana? Ya silaturahim, kan gitu. Ya didatengin rumahnya, ada petugas khususnya. Contoh, misalkan jenengan Mas siapa Mas Asmani? Farid. Mas Farid, ya. Mas Farid, assalamualaikum. Sehat ya Mas Farid? Gimana sekolahnya, lancar ya Mas? Alhamdulillah, mugi-mugi sekolahnya diberikan kelancaran, ilmunya bermanfaat, nanti bapak ibunya dan keluarga lainnya juga diberikan kesehatan, kelancaran setiap urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Doakan saya ya Mas Farid dari Masjid Baitur Rahman, semoga kami istiqomah dalam dakwah. Parang rin Mas Farid gitu. Kira-kira kalau dari masjid itu datang ke rumah nanyain kabar terus mendoakan seperti itu, Mas Farid itu seneng ora? Seneng nggak ada 5 menit itu melakukan hal yang sederhana, nanyain kabar dan doain saja ya situ. Nah ini harus menjadi sebuah habit sebenarnya, supaya kita tadi tahu kondisi permasalahan teman-teman lingkaran sekitar dakwah kita, sekitar masjid itu seperti apa. Jadi kalau sampai tahu subuhnya ono kok luhure ora ono, mungkin bekerja di tempat lain. Pekerjaannya apa? Maghrib muncul lagi nggak Pak, teman-teman remaja? Kalau maghrib muncul lagi Pak? Iya. Ada yang tidak kan itu. Oh tadi pertanyaannya kirain subuhnya muncul tapi duhurnya enggak. Nggih. Oh nggih, pada muncul. Oh nggih. Setelah masjid modalnya habis, ikut habis jamaahnya. Iya. Nah, itu berarti ditambah lagi. Tadi malam saya survei, anak-anak muda dari Solo itu 1 bis datang ya, terus sama orang tuanya. Ini siapa tadi pagi yang sholat subuh berjamaah di masjid? Oh, rano sing ngacung nih. Oh berarti dipaksa kabeh karo wong tuane melu rene iki. Ah piknik kok Mas soalnya nek piknik gelem teko, tapi subuhan nang masjid ya. Terus tak tanyain, awakmu nek bar subuhan bar tahiyat terus nang bathukmu ya kei amplop isi 20.000 gelem subuhan apa ora? Subuhan Mas gitu. Bayi arek-arek muda sekarang gitu ini. Artinya apa? Ya dulu kita itu ketika ngajak subuhan ya sampai pada titik itu, pulang subuhan sangoni 20.000-an akhirnya ya gelem subuhan gitu loh. Makanya Joko Karyan sampai ada hadiah umroh, terus hadiah sapi, hadiah sepeda, hadiah motor dan lain sebagainya, yaitu. Nah maka buat apa ya, tim subuhan ini tadi itu ya bikin gimmick-gimmick yang menarik, silahkan, monggo, apapun itu. Saya sudah tanyakan kepada Ustadz tentang bab fikih, bagaimana ketika setelah beribadah terus ada hadiah yang diundi, ya boleh, nggak masalah gitu. Oh nggak mengundi nasib kok gitu. Nah, cocok iya gitu, cah nom sekarang. Karena apa? Kita itu kalau ditawarkan hal-hal yang gaib kayak surga, kayak pahala gitu, saya ora temoto gitu, itu malah ra seneng gitu. Malah ketoke ora gelem gitu. Tapi nek cash langsung gitu tuh mangkat kan gitu. Wong saiki diuncali kaos mbok tekan got wae dioyak kok kan gitu. Kaos lho niku. Apa meneh sing liya sing bermanfaat. Oh iso nggo tuku sego, iso nggo tuku mangan kan gitu. Nah, ini apa gimmick aja apa namanya itu bagi pada anak muda itu berarti harus terus dilakukan tadi itu. Apa yang bikin keinginan dan kebutuhannya anak muda itu supaya tetap istiqomah di masjid. Nah, kuncinya di situ sebenarnya. Bagaimana artinya apa terusan? Programnya harus terus dijalankan, dimodifikasi terus gitu loh. Karena tantangan terbesar kita itu adalah rutinitas itu sendiri. Sehingga kita harus ya
fokusnya itu kepada apa yang bisa kita lakukan, terus evaluasi apa yang belum kita lakukan untuk bisa mencapai goals tersebut, ya berarti besok harus melakukan ini, terus dilakukan terus. Sama tadi di survei, ngopo to kok wis dora mangkat meneh itu gitu. Mungkin bisa jenuh, bisa bosan, nggak ada kegiatan yang lebih menarik dan lain sebagainya. Nah kalau di takmirnya pasti satu alasannya, wis tadi itu wis rano modale meneh gitu. Tapi ya enggak lah, kira-kira masih banyak toh Pak modalnya kira-kira. Nah masih, wis mainkan besok pagi Pak, pengumuman lewat toa. Barang siapa anak muda, ya toh 13 tahun 13.000, ya toh 20 tahun 20.000, wah ngono enak itu. Sing sepuh ora kanggo, khusus anak muda. Sepuh usianya 70, enak 70.000, tombok masjidnya. Ya itu salah satu contoh aja. Artinya apa namanya itu, untuk kita ngopeni anak muda ini unik, harus juga yang muda juga sing ngepyai. Nanti bapak ya sebagai penasehat, pembina saja, tapi punya tadi itu CEO atau manajernya yang bisa ngopeni anak muda. Jadi jangan turun langsung, kan gitu. Nah orangnya yang sudah ada itu terus dimotivasi, terus dimintai. Saya sama teman-teman itu selalu yang namanya tagih hasil brutal. Jadi pertama saya ikut mencontohkan, mendampingi, setelah itu saya kasih toolsnya. Ini rencana strategisnya, rencana taktisnya, sebenarnya rencana operasional ini jalankan. Habis itu subuh dikasih tugas, duhur wis ditagih, nah, kayak gitu. Nah kalau nggak sanggup, nah wis ora merek dari marbot kayak gitu. Sesimpel itu, karena yang butuh kamu bukan kita. Ada atau tidak ada kamu, dakwah tetap jalan, Islam tetap menang. Nah, ngasih nah, gitu, punya izah. Tapi yo aja dinerokok lah, kasihan wong wis mesti nerokok kok kan gitu. Nah, jadi apa namanya itu, apa yang sudah dilakukan ini selalu dievaluasi, apa yang kurang, apa yang belum, terus dimodifikasi sedikit demi sedikit. Hal yang dilakukan program yang di Masjid Muslim United itu nggak ada yang spesial sebenarnya. Bapak-bapak semuanya bisa melaksanakannya. Tapi karena basisnya kita itu melakukannya itu karena hanya sebatas apa ya, mengharap wajah Allah tadi itu, dan yang kedua itu ada value di mana kita tidak boleh merasa paling berjasa. Akhirnya apa? Antar marbot ini nggak ada yang percaya diri kan gitu. Percayanya sama Allah. Jadi ngelakuannya wis pokoknya pol-polan, wis pokoknya dimaksimalkan usaha ikhtiarnya, lek ngejai tenanan, gawe programnya pokoknya yang paling apik, fasilitasnya yang paling bagus, soundnya yang paling keren, medianya yang bagus. Setiap program bikin live edit gitu, nanti biar orang tahu habis program acara apa, insight-nya apa dan lain sebagainya, dimodifikasi sedikit demi sedikit. Nah itu. Tapi kalau bicara nanti sudah nggak ke masjid lagi, besar kemungkinan karena tadi dia sudah tidak mendapatkan keinginan dan kebutuhannya di masjid. Maka masjid harus mulai berbenah bagaimana bisa menjadi wasilah mewujudkan mimpinya anak muda tadi itu dengan cara apapun, dan itu harus ditirakati tenan Pak. Subuhan lek teko luwih gasik kan gitu, sholat qiyamul lail bareng ya. Jadi kalau sudah punya tim di masjid, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, harus punya komitmen iki untuk memakmurkan masjid, memakmurkan masyarakat. Kita butuh menggedor pintu langit. Piye carane ya no, mangkat nang masjid ben jam 3. Terus piye tahajud bareng, bar kuwi dongane padha kan gitu. Nanti istighfar bareng-bareng sebelum subuh. Habis itu subuhan, bar subuhan zikir pagi, terus tilawah, habis itu majelis subuh, habis itu gek rapat kan gitu. Briefing nggak usah lama-lama, 15 menit setengah jam, yang penting tahu kemarin melakukan apa, hasilnya kayak gimana, sekarang apa yang mau dilakukan, sudah selesai. Tapi daily, tiap hari briefingnya, bar subuh di masjid karo ngopi dan sarapan. Nah, tapi logistik apa, logika tanpa logistik anarkis Pak, ya. Kan gitu. Wong Yojo itu seneng ngendi-ngendi doyan segor atau doyan swara ya toh. Ameh ngelih ya toh, meh diomongi apa mental. Untungnya
saya ngomong gitu toh. Jadi mbok ngelih ya wis rada mental-mental gitu. Salah setting saya Pak datang ke sini tadi Pak. Jam makan siangnya udah lewat. Gitu. Urung sida madang wis munggah panggung ayo. Mohon maaf nek rada galak ya Pak. Begitu nggih Pak nggih. Nanti apa namanya itu coba di refresh lagi, dan refreshment ini biasanya tadi kita ajak rihlah, ajak dolan. Saya seminggu waktu pertama kali hijrah ke Jogokarian sama Pak Kiai Jazir itu langsung disewake bis dijaki neng pantai apa ya, pokoknya pantai di Gunung Kidul dekatnya Indrayanti. Habis di sana sampai pantai renang itu basah-basahan bilas ngelih toh, mesti kasih makan enak, udang, kangkung, lobster apa segala, kenyang toh, bahagia. Pak Kiai lagi datang, glek ngono, wis langsung. Insya Allah beberapa minggu ke depan kita mau ada menyambut Idul Adha, maka kowe ketua panitia, kowe wakile, kowe bendahara, kowe sekretaris, kowe bagian perlengkapan, kowe bagian golek sapine. Habis meneh ya, wis wareg bahagia. Jadi pembentukan panitia di pinggir pantai gitu loh. Nah iki nek meh nolak ra mulih iki pengen. Ayo wis mulih garek nyambut gawe kan gitu. Tapi setelah itu jadi ngerti. Nah iki bar acara iso tetep mesti madang dolan meneh kan gitu. Tenan kayak gitu. Jadi polanya ke anak muda seperti itu. Coba jenengan Mas jenengan Mas sinten? Aksal. Mas Aksal. Nah nanti sore ada undangan ke jenengan jam 4. Pengajian neng masjid karo podo-podo undangan rihlah neng Tawangmangu, podo-podo berpahala. Jangan milih mangkat ngendi? Tawangmangu lah. Tawangmangu mesti. Ya kan gitu. Padahal nanti tekan Tawangmangu, ya podo wae isine podo sing arep disampaikan neng masjid kan gitu. Tapi dadak neng Tawangmangu sih memang gitu. Nah itu untuk anak muda seperti itu. Harus sering kali refreshment. Saya ini ngajak 5 orang ini, nanti habis ini saya ke Borobudur gitu loh. Aneh orang gantung diri semua mereka itu, hampir seminggu dari pagi sampai pagi lagi kok nyambut gawe kok. Tak culik tadi. Makanya kok turun, loh kok sampean sing nyopir? Aku ki nek njaba ming dadi pelayane mereka ya aku iki. Kan ngono, jak dolan gitu. Kowe mesti melu ngopo? Ah ben ra nyekel gawean to nang masjid kan gitu. Tapi guyang-guyu mereka yang madang tok ngene gitu. Nah, gitulah. Aku sing nyambut gawe iki ya cah. Masyaallah. Ya gitu. Jadi ngopeni anak muda ini harus tahu need and want-nya seperti apa. Harus tahu selahnya seperti apa. Harus tahu potensi dasarnya, gharizahnya yang sedang tumbuh itu apa. Nah, maka kita set up di situ. Mengatakan